Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri. Hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tadi buat acara ini tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tak disebutkan saya tak ingat. Ini pun sudah susah juga saya ingat-ingat. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hatiku tadi. Udahlah bangun cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz itu nama. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka, disediakan pula tempat duduk. Tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang duduk di atas. Yakin kan? Padahal tujuan Allah menyenangkan nanti orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman agak transit sedikit. Transit di mana Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat: taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga lah amal kita ini insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambung silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane ini, yang dicakapkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kan? Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang, dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali, makruh. Andai lebih tinggi dari sehasta, tak sampai haram, makruh. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane subuh ini dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan
biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa shoot nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, di banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah. Aku sebetulnya mau datang ke masjid Agung kita cari. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak kali bunga-bunganya di samping. Apa masalahnya? Apa yang ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pun pernah dipermasalahkan orang mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu, apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid kita. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Apa yang kau herankan? Entah apa bacaan itu. Yang sebelah sana itu Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna, dan seterusnya. Kalau yang ini Kenapa? ini takut saya bacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah, alam nasrah. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau, dari Makassar datang ke Masjid Agung Ketajaan ini, kalau menengok ini semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke menengok, apa kata dia? Berapa harga lampu hias? Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tidak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa salat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Ketajaan itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Bukan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah, nama ayatnya saja.
Jadi tak usah dipermasalah. Begitu juga selesai salat tadi imam baca doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bagi yang berdoa sebelum salat baik waktu tasyahud. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir lima qaddamtu wa akhadtu wa asraftu wa a'lantu wa asraftu wa ma ta'ala bi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga lagi imam salah. Apa sepanjang-panjangnya doa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi ada lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, baca di ujung salat, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salat. Bagus. Tapi setelah salat berdoa juga bagus. Karena termasuk dalam masalah khilafiyah. Makna duburis salat itu di ujung salat habis tasyahud setelah salat atau sebelum salat. Khilafiyah yang tak pernah selesai. Ada pun imam membaca doa, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Berdoa satu orang imam, wa yu'minuhum sa'iruhum, makmum mengaminkan. Illa ajabahum Allah, maka doa mereka itu dikabulkan Allah. Belum pernah kita berdoa seramai. Kadang-kadang kita berdoa, bini kita pun tak mengaminkan. Tiba-tiba berdoa kita diaminkan. Lebih 40 mulut orang soleh, lebih 400 mulut orang soleh, mungkin ada 4.000 mulut orang soleh. Mungkin doa kita sungguh ini dikabulkan Allah. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi di masalah khilaf, aku tak setuju kan doa imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus iya lah, dia minta hujan, dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doanya yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doanya bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau khilafiyah ini dibangkit-bangkit terus, rusak ukhuwah kita. Begitu juga nanti habis sholat Jumat. Aku nampaknya tak sah sholat Jumat kita ini tadi Pak Ustaz. Kenapa tak sholat Jumat ini? Baca dalam kitab kami As-Salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syarqi dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, As-Salis, syarat yang ketiga sahnya sholat Jumat, alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha, tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kota Cane ini banyak masjid. Imam di Masjid At-Taqwa Kota Cane takbir, sholli fardhal jumu'ati raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala, jam 12.45 Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu, jam 12.40 misalnya, maka tak sah salat Jumat kita. Nah, ini kitabnya. Alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha. Kalau ada Jumat yang lain serentak
Mesir itu muftinya zaman kami kuliah dulu mazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Siapa yang lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah? Apa kata ulama Maroko? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih di perpustakaan, tapi Syekh Ali Jum'ah masih hidup, lakafa, cukup. Dan Syekh Ali Jum'ah tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah salat Jumat kalian, karena ta'addud Jum'ah itu kalau kota itu besar, illa idza kaburat al-baldatu wa asra ijtima'uhum fi makanin wahid. Kalau kota itu besar, tak memungkinkan umat berkumpul di satu tempat, jasa, maka boleh. Maka kata mufti Yordania, kenapa Ustaz mengutip pendapat mufti Yordania? Karena Yordania dalam konstitusinya bermazhab Syafi'i, kata beliau, sahhat jami'ul jumu'ati, maka sahlah semua sholat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, Masjid Husain. Ini masjid itu dekat sekali, jaraknya hanya Jalan Raya. Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, karena ada Kepala Sayyidina Al-Husain di situ. Lalu kemudian Jalan Raya, Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam. Kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman bahwa sholat zuhur saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talaki kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur, sholli fardhu zuhri raka'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian, tidak difatwakan. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Kenapa kita tak punya mufti? Panjang ceritanya, bisa sampai zuhur baru selesai. Saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan mufti Mesir, berdasarkan mufti Yordania bermazhab Syafi'i, untuk zaman sekarang sholat-sholat Jumat yang ada di kota itu yang disebut dengan ta'addud al-Jum'ah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi secara pribadi kalau ada orang mengulang, itu adalah hak prerogatif pribadi dia. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti saya sudah mengangkat diri saya sebagai mufti. Di pesantren saya tak salah, saya pimpinan pondok pesantren, saya fatwakan ke murid-murid saya. Tapi kalau kepada semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit, apalagi belum sarapan, itu kadang campur. Lalu kemudian ada kitab judulnya Al-Bayan Lima Yus'idul Adhan. Al-Bayan, penjelasan-penjelasan. Lima Yus'idul Adhan, masalah-masalah yang memusingkan kepala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin, satu sa' kurma. Zakat pada zaman Nabi itu cuma 4 zakat fitrah. Yang pertama tamrin, kurma. Tamrin, tamrun, kurma. Jangan gara-gara ini nanti ada tetangga Pak Tamrin, hai Pak kurma. Kurma. Yang kedua qadhun, gandum. Yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dikeringkan, dijemur kering. Orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat aqid,
susu kambing yang dikeringkan, mentega, keju, itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah. Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras pun juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagi lah pakai gandum. Insya Allah saya coba makan pakai gandum tuh waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang tapi otak tak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawalah beras sekilo. Datanglah kawan saya 2 orang. Yang satu namanya Abu Ahmad dari Chicago, Bangladesh. Yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuman bertiga aja kami yang orang Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Ahmad. Bersama. Kita masih tak kurus. Kok masih makan nasi lagi kata dia. Iya, saya bilang. Kami di Maroko ni kan ada lagi makan nasi. Kami makan gandum. Aku tak bisa, saya bilang. Aku mesti makan nasi. Kalau tak makan nasi dia lepas badanku. Habis itu udah seminggu berapa hari. Dia sedang berdiri di jendela. Saya tengok orang tubuh 2 memikul beras. Turun saya kok. Kemarin lihat aja aku beli beras, sekarang kan mikul beras. Kata dia, kita orang Asia kalau tak makan beras kita kerja otak kita. Makanya bunyinya kata ulama fikih bukan masalah beras atau gandum, tapi qut al-balad, makanan pokok. Karena tujuan dari zakat fitrah, bagaimana ketika pagi Idul Fitri itu jangan ada orang lapar. Pagi Idul Fitri itu semuanya hari raya. Hari raya itu bukan baju baru. Hari raya itu bukan mobil baru. Hari raya itu bukan bini. Hari raya itu adalah perut kenyang. Untuk apa mobil baru, perut lapar? Hari raya itu perut kenyang. Kalau kita kasih dia duit, macam mana dia beli beras? Toko tutup, rumah makan tutup. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis juga. Jangan kita anggap kita aja punya hadis, orang lain tak tahu hadis. Kami ahli hadis. Ulama kau ahli hadas. Mazhab Hanafi pakai hadis juga. Unuhum lihadzal yaum. Cukupkan kebutuhan mereka hari. Mencukupkan kebutuhan tak selamanya pakai beras, pakai duit pun juga bisa. Makanya Syekh Al-Jum'ah memang dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah membayar zakat fitrah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan, kata Syekh Al-Jum'ah, menurut saya lebih cocok untuk zaman ini pakai duit. Itu kata Syekh Al-Jum'ah. Bukunya bisa di-download di internet. Tulis Al-Bayan lima yushghilul adhan, enter. Tak percaya? Mari kita cari sama-sama ya. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Saya mau memastikan masih ada tak bukunya. Habis pula paket. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Ustaz, handphone kami nggak bisa tulis Arab, berarti belum mu'alaf. Tahmil kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan PDF gratis, download. Syekh Al-Jum'ah. Kenapa kata beliau untuk zaman ini lebih cocok pakai duit? Karena zaman sekarang kita kasih beras sampai berkarung-karung, akhirnya beras itu dijual fakir miskin ke toko lebih murah karena dia perlu duit. Saya waktu diundang ke Brunei Darussalam, tausiah, diberitahu, di briefing, Ustaz Abdul Somad ceramah di sini. Kalau mau menceramah pakai akidahnya Asy'ari,
fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi walaupun begitu Ustaz Somad, dalam beberapa perkara kami di sini tetap memakai mazhab bukan Syafi'i. Contohnya tentang zakat fitrah. Itu saya ingat betul. Ternyata di Brunei Darussalam zakat fitrah pakai uang. Tapi saya pribadi Abdul Somad, sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2008 sampai 2022 sudah 13 tahun belum pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Sampai kemarin saya sendiri membeli berasnya, saya pun sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 mud 1 sok, saya sendiri membayarkannya, tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah, yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting. Perbatasan ini penting. Namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah. Karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi. Karena bubur biasanya di pinggir ini dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin, tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang pinggir-pinggir ini dingin. Itu yang disendok duluan. Masalah khilafiyah jangan dibangkit. Tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hai orang-orang kaya yang berada di pusat kota Cani, orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan, jabatan kalian 2 periode itu pun paling lama, tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan, akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun di perbatasan? Kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah lepas tanggung jawab karena belum sampai. Di akhirat nanti aku ditanya, Abdul Somad, kau ceramah hanya menyenangkan hati orang, kau puji-puji pejabat biar kau diundang sekali lagi. Aku menyampaikan apa yang menjadi kewajiban orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki. Sudahkah kau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temen-temen, kok bisa pula dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik. Dokter
Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Dulu kalau anak-anak ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Markelnya tak terlalu besar, kecil. Kalau jadi tukang, oh besar kali markelnya. Terkilir anak mereka. Tapi kalau jadi dokter, markelnya kecil. Dipukulnya lutut sebelah. 5 juta. 5 juta. Lutut kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga bocor ini, takut saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam senternya 6 batu bateri. Mencari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya ditengok sebesar itu. Baterainya pun 1 baterai kecil. THT, telinga hidung tenggorokan. Buka mulut Pak. Takutlah pasien itu menutup, karena buka tutup lain beda. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Amin. Anak-anak kita ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi. Satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kota Cane, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai, wah masih ramai lagi digerakkan orang. Makin diusir makin ramai. Di dalam hutan tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Oh, orang itu datang. Diadakan di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir sumbing, ada yang tangannya digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya terjepit, ada yang istrinya hamil rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini ada di antara anak jamaah ini 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu, tak pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objek. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir mau pakai jilbab ya, 3 habis pasangan selat. Nah itu luar biasa. Masuk kaji itu kenapa? Karena banyak di rumah sakit orang-orang yang sudah memang mau sakratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU kalau bukan dokter? Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua Pak, diambil sama istri Bapak, nikahnya sama berondong manis. Mana tanahku ini? Serahkan aja sama forum dai dakwah perbatasan, ambillah semua itu. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus, cari ruang ICU, tengok siapa yang mau mati. Tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah dai perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah.
Jadi baru sekarang. Jadi saya tak bisa, tapi ternyata ada dai-dai kita yang mengkhususkan dirinya. Siapkah Bapak Ibu mensupport dakwah perbatasan? Siap. Dari bunyinya macam tak siap. Tapi saya maklum, begitulah saudara yang dengan segala keterbatasan bisa datang. Ini baik sekali. Yang pertama adalah merajut ukhuwah. Setelah itu meraih berkah. Berkah itu apa Pak Ustaz? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikan lebih dari semestinya, itu berkah. Handphone itu cuman ngangkat nelpon orang, pakai video YouTube, pakai rekaman suara, itu cuma handphone. Tapi ternyata handphonenya berkah. Kenapa handphonenya berkah? Dipakai merekam ceramah, di-share, streaming, akhirnya lebih daripada semestinya. Handphone yang mungkin buat dosa, tapi handphone di Kutacane ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphonenya sekalian. Amin. Ngalir pahala. Kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan, rambutnya terurai, menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya, menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Beberapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemari jauh? Kami diangkat oleh gubernur Fulan. Sama Pak Gubernur? Nah, Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, terselamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Kalau sampai mau jadi gubernur, manduklah tuh. Masalah kampanyenya nanti kita atur. Tapi tak jamin jadi. Masalah politik ini tak usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades. Apa? Tengoklah pengalaman saya masalah dukung-mendukung. Mati-matian orang berkelahi. Rupanya orang itu berkawan.
Setelah bernama barulah turun barokah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat ketawa. Kalau saya sholat marahlah tengku gurunya. Kau kenapa ketawa sedang sholat? Makin ketawa. Udah lama ditanya guru, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi, nampak aku ada nasi panggang ayam di kepala Syekh. Baru tahu dia rupanya muridnya ini wali Allah. Memang betul, aku dapat undangan ke Duri. Jadi kurang khusyuk sholat. Jadi nampak muridnya itu panggang ayam. Untung murid awak tak macam itu. Kalau sempat murid awak juga awak tak malu bisa sholat kan. Tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ngejek aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampak aku bendera Singapura dia. Macam-macam lah komentar orang. Macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek dan cemaki. Cuma jamaah ini mengirim ke nomor saya macam-macam itu. Kok bisa kawan ustaz sendiri ngejek ustaz? Ada dikirim gitu. Ini kan kawan ustaz nih, kok ngejek ustaz? Senyum saya baca. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya Waspres. Terus dia tanya, Mat, kalau ada jamaah umroh aku yang bawa ya. Aku punya traffic sendiri. Rupanya sakit hati. Jadi kawan-kawannya macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan-kawan, ini kan kawan ustaz kok ngejek. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak nanti orang tengok. Tak percaya coba. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi coba. Ada satu lagi gini. Ustaz, ini dulu menteri. Sekarang kau ngejek ustaz. Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tengok, kenal saya. Dia dulu pernah undang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia, karena saya tak mau datang. Marah. Jadi lama saya bilang, apa yang dicari orang? Rusak bersahabat. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Ini agak unik. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata. Saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab. Aduun aqilun khairun min sadiqin jahil. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dulu. Boleh itu update status Pak. Berlawan kita dengan orang berakal, takkan dia-dia. Berkawan kita sama orang dulu, jatuh handphone. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, ini bahan pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisan.
Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Anda cara cari tulisan di Google gitu, Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga ada ceramah Ustaz Romi Chandra. Coba cari di YouTube Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70 saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di panci masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia tindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di YouTube, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai aku. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin puitis. Makanya ada istilah puisi-puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Qais jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan asik bersyair-syair, namanya jadi Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, akan keluar puisi. Suatu hari datang orang bertanya, Qais, iya, Laila turidu amin dunia wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa jawab Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa di balwa. Dunia sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Untuk yang jomblo-jomblo boleh itu ada. Hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah ada pada ujung tema menggapai ridha Allah. Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak. Apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah pembatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil-hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudara. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah kau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak. Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur. Itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridha cuma satu, orang yang ridha menerima keputusan. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin.
berdarah menipis, basah tapak kakinya dilempar orang pakai batu. Datang malakul jiwal, kalau kami cabut gunung itu, Akhshabain, Jabal Abi Qubais, Jabal Quraitian, dua bukit yang besar di kota Makkah, cabut, timbakan ke Taif, rata mereka dengan tanah. Tapi saat itu dia berbicara sampai pada maqam ridha. Apa kata dia? Asallah an yaj'al, asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'an. Aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan Engkau. Keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Singapura itu anak cucu yang mentauhidkan Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terima. Tapi kan yang enak itu mencakapkannya, waktu mengalaminya tak bisa dirasakan. Kalau sudah dirasakan tak bisa pula diceritakan. Kenapa? Karena kata tak bisa mewakili rasa. Macam mana menceritakan? Macam mana rasanya menceritakan terjebak di tengah jamaah, mau kencing tak bisa keluar? Itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai diceritakan dengan kata-kata, rasanya tak terwakili. Kenapa? Karena rasa belum tentu rasa. Jadi kita ini mesti rajin-rajin merasakan perasaan orang lain. Orang mau kepastian, betul. Orang mau kepastian. Kepastiannya apa? Ceramah ini sampai jam berapa? Tapi orang kalau dengar tausiah saya, dia tahu ceramah Abdul Somad tak akan lebih dari 60 menit. Itu maka di mana-mana saya katakan 600 ml. Tapi Pak Ustaz ini kan 300 ml, 2 botol 600. Itu makanya penting meletakkan jam di depan supaya khotib waktu mendengar khutbah itu tahu jam berapa. Masalahnya jam ini jam 9 kurang 15 sudah. Masjid At-Taqwa, Masjid Agung At-Taqwa Kota Janin perlu ditiru oleh seluruh masjid di Indonesia. Amin. Amin. Bangunannya cantik, indah, kepala tiangnya tinggi sehingga sirkulasi udara tak perlu terlalu banyak pakai AC. Tulisan-tulisan kaligrafinya, lampunya mantap sehingga orang masuk ke masjid makin izahnya bangga dia. Orang Kota Janin bangga tak dengan masjid? Dan yang paling hebat, Masjid Agung At-Taqwa Kota Janin punya UPTD sendiri sehingga dia punya alokasi dana dari APBD. Nah, ini perlu ditiru seluruh masjid-masjid kabupaten, kota, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa pengurus masjid ngutang. Kenapa? Karena dana hibah provinsi, kabupaten, kota, APBD tidak cair. Karena ada aturan hibah jadi temuan. Sudah dialokasikan oleh bupati, gubernur, tak cair di dewan. Sudah tidak disetujui. Ada lagi aturan kalau sudah dapat hibah tahun ini, tahun depan tak boleh dapat. Akhirnya masjid macam kerakap tebu di batu, hidup segan mati tak mau. Saya menengok sendiri masjid agung. Kalau provinsi masjid raya, kalau kabupaten kota masjid agung. Berserak-serak lah ember di bawah. Saya sangka ember untuk nampung duit sedekah, rupanya nampung air hujan bocor. Triplek bertanggal, murka Allah SWT turun. Nah, jadi apa yang ada? Saya selalu setiap satu daerah ada kelebihan-kelebihannya saya sampaikan supaya kalau ada bupati, gubernur, wali kota, pejabat, DPR RI, DPD yang menonton tausiah ini, dia ambil inspirasi dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Janin sehingga selamatlah masjid-masjid yang ada di setiap kabupaten kota, insyaallah. Amin. Jadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang sudah jam 7 kurang 15, 60 menit kita bersama. Terakhir jawab ini, habis itu kita pun baca doa. Mana yang lebih bagus, memberikan zakat ke Baitul Mal atau menyalurkan secara sendiri? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin
didistribusikan. Maka bayarlah zakat ke Baitul Mal khusus Aceh. Kalau di luar Aceh namanya bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya tim sosialisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau dulu, sudah lama sekali, sejak 2019. Kemudian saya dilantik menjadi Duta Basnas Nasional. Kemana-mana saya sampaikan itu, bayarlah zakat. Karena kalau satu lidi, satu batang lidi, satu batang lidi cuma mencongkel tai ini, itu pun orang tak mau, jijik. Tapi kalau ada satu batang lidi disatukan menjadi satu lidi besar, dia tidak hanya membuang sampah, mencuri pun mati di satu lidi yang besar. Jangan sampai kita hanya menjadi sebatang lidi, tapi jadilah satu lidi besar. Maka bayarlah ke Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional. 2. Mohon penjelasan landasan hukum zakat profesi. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah, terus Bani Umayyah, salah satu khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Jadi semua pegawai-pegawai kerajaan itu diambil zakat. Sebelum Umar bin Abdul Aziz ada Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah mengambil zakat dari para pegawai kerajaan. Dalil lengkapnya disertasi zakat Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah dicetak bahasa Indonesia, fikih zakat. Maka pegawai-pegawai yang sudah dapat gaji baik PNS maupun swasta, bayarkanlah zakat setiap bulan. Tapi ada haulnya Pak Ustaz. Ta'jiluz zakah qabla awaniha, boleh menyalurkan zakat sebelum masanya. Jadi orang yang sudah membayarkan zakatnya duluan, nanti setelah setahun haul dia tak bayarkan lagi. Uang yang tersimpan di bank yang sudah mencapai nisabnya sekarang 85 gram. 85 gram kalau diuangkan lebih kurang 85 juta. 1 gram emas itu 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama berkawan, 1 juta aja lah. Jadi 85 juta. Siapa yang punya uang 85 juta, dalam setiap haul 1 tahun dia mesti keluarkan 2,5%. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu tabungannya 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu tabungannya 1 miliar. Mudah-mudahan Bapak Ibu tabungannya 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Tak jadi ke Ustaz. Ada orang yang berapa zakatnya Ustaz? 25 juta. Tak dapat 1 miliar, tidak apa-apa. Dibukakan Allah pintu rezeki, melimpah ruah barokah, terbantulah zakat. Nanti Baitul Mal akan menyalurkan sekian persen untuk dai perbatasan, bukan untuk gaji mereka, tapi untuk membangun sekolah supaya anak-anak yang ada di perbatasan selamat akidahnya. Jangan sampai anak umat Islam tidak mendapatkan pendidikan Islam, kita akan dituntut di hadapan Allah. Saya sungguh ini betul-betul merasa lepas karena sudah menyampaikan, ya Allah, sudah aku sampaikan, saksikanlah ya Allah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak cucu kami, anak-anak di perbatasan tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa'afiyatan fil jasad. Sehatkan bagian-bagian dakwah sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan jauh menyampaikan risalah dakwah ke pulau-pulau, ke perbatasan-perbatasan, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami sehingga kami berlapang dada menerima perbedaan mazhab. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami sehingga kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, kami yang banyak silap salah dosa, jadikan kami orang yang
itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Amin. Maka ringankan kami waktu melewati sakratul maut ya Allah. Wa najatna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wa li zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abnaina, anak-anak kami, wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari aliran sesat, jaga mereka dari pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kafiran, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Tuan Guru kita atas tausiah yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad Al-Sidi Jemaah beserta rombongan yang telah meluangkan waktu untuk hadir di bumi semangat segenap yang kita cintai ini. Kami doakan semoga Ustaz beserta keluarga dan rombongan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Belakang Ustaz ini. Tak boleh, Bu. Jangan di jalan. Jangan di jalan, jalan depan jangan di depan. Oke. Anak-anak. Ini Allah. Jangan rempet kali, jangan rempet. Enggak apa-apa, jangan rempet tadi. Oke. Jangan ditarik. Jangan ditarik. Iya. Jangan dari depan. Tolong jangan dari depan. Tolong jangan dari depan. Awas. Saya istirahat. Ya, jangan Ustaz ya. Jangan tarik. Alhamdulillah. Dua kali saya ambil. Kesalahan lain ya, ada kesalahan. Alhamdulillah dapat kebesaran kedua kali. Kuan ke. Bola balik. Kamu ada isu. Kamar aku buat benar. Aku pas tadi. Aku dah sudah ke sini sekali. Buat tangan tu. Salah pun sekali. Boleh bawa balik dulu. Oh, bawa balik ke? Masih siu berapa? Ini mana? Pak kat tadi je. Lain yang tenang lu tanda oke. Tanda. Senok ke? Nak aku wano ke tak? Anu nanti salah minum. Sekali tu dia. Sekali tu kata tak boleh. Dia pusing dia.
Bos tu. Aku satu tim aku tinggal. Ini kisah dekat ke? No, aku gini. No, tu gini macam. Oh dah habis. Kau dah kau. Oh apa kau pergi ke? Betul. Ai dah apa kau pergi aku kan suka buat tangan saya sini. Itu kisah perang. Besok PC betul. Buat apa? Saya kena. Malu. Ano nga na.